Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salatu wassalam pada Rasulullah. Bapak Ibu, ini yang hadir tidak memenuhi syarat sebenarnya, baru 7 orang, kita 17. Apakah kita lanjutkan Zoom-nya atau gimana nih? Tujuh belas yang hadir 7, belum separuh. Baik, saya mau jelaskan, nanti kita kirim aja videonya, ini saya rekor ya. Bapak Ibu, kemarin kita sudah bahas kom dan sebagian sudah menyerahkan tugas. Tugasnya nanti kita review, tapi sebagian besar sudah mencontoh format yang diberikan, tapi kita tidak tahu fakta di lapangannya, kan tidak tahu saya kan, gimana kelemahan, kekurangan, atau menyalin tugas orang aja atau gimana, saya tidak tahu persis. Yang penting tugasnya sudah dibuat ya sesuai format, sesuai template, ya udah. Kemudian mungkin yang agak membingungkan mungkin karena Bapak Ibu belum menerapkan kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini. Tapi saya lihat ya yang jelas tugas itu melatih Bapak Ibu memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional madrasah. Jadi madrasah secara mandiri mengembangkan kurikulum berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap madrasah yang sama, satuan pendidikannya, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, tidak akan sama visi misinya. Pasti ada ciri khasnya masing-masing. Kenapa berbeda? Karena beda karakteristik anaknya, beda budayanya, beda masyarakatnya, beda SDM-nya, SDA-nya juga beda, maka tidak mungkin sama kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke CP ya. Apa CP itu, Bu Marlena? Pelajaran. Bu Marlena ini. Capaian pembelajaran, Pak. Ah ya, itu kepanjangannya. Maksudnya pengertiannya. Oh, pengertian. Oh, kalau di kurikulum 2013 itu di kompetensi inti dan kompetensi dasar, Pak, yang harus didapatkan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Mungkin itu kira-kira, Pak. Berarti kalau capaian pembelajaran berarti standar yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Maaf, Pak, belum sempurna Ya, baca ya. modulnya, Pak. Ya. Ya itu. Ya itu juga barangnya itu. Nggak usah cemas-cemas, Ibu. Memang kompetensi yang sudah dikuasai siswa, tapi sekarang tambahannya sedikit, CP itu per fase, ya, per fase. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ibu Siti Nur Iyana, fase itu berapa macam, berapa fasenya itu? Ada dibaca fase? Bu Siti Nur Iyana. Ada fase A, B, C, D, E, F sampai F, Pak. Ya, Berarti cuma ada yang A itu kalau yang lama kelas berapa? kelas 1 sampai kelas 3. Hah? Fase A Kemudian yang A 1 sampai kelas 3? bukan, Pak, bukan maksudnya kelas TK, RA. Oh, RA ya. Oke. Ya, RA. Fase B? Fase B itu kelas 1 sampai kelas 3. Sampai kelas 3? Enggak, sampai kelas Siapa yang tahu tuh? 4. Siapa yang tahu fase itu berapa fase itu? Ya sampai 6 fase, Pak. Ya, kelasnya. Kelas 1 sampai kelas 4. Fase apa itu? Fase B. Wah, iya, sampai kelas 4 fase B. 3 dan 4, Pak. 3 dan 4 fase B.
Fase C Fase C 5 5, dan 6. 5, 6. fase D Ya. Fase Kelas D MTS. ya. MTS, Pak. S, Pak. MTS. fase TS E Baru Fase- MA, Pak. 9. Kelas 1 MA. ya itu. Ya, itu aja. CP itu ya setiap fase itu punya target pembelajaran yang harus dikuasai anak. Ya. Dan yang paling penting dulu di dalam CP itu harus dijelaskan dulu 3 hal sebelum membahas CP. Pertama, ada apa namanya tadi itu? Rasional mata pelajaran. Nah, Ya, rasional mata pelajaran. yang kedua, apa tujuan pembelajarannya, mata pelajaran? Yang ketiga, apa karakteristik mata pelajaran? Baru di rumusan CP-nya. Jadi ada 3 dulu ya. Nah, untuk lebih praktisnya, CP ini Bapak Ibu sudah dibuat oleh pemerintah. Tugas kita hanya menyalin CP yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di mana pemerintahnya itu Bu Sri Marianti? CP itu sudah dibuat oleh pemerintah, di mana letaknya itu? Kita cari. Halo Bu Sri. Ya, baru doang. Barusan yang saya share itu di WA, yang saya share di WA apa itu? Peraturan pemerintah di nomor 3211. Ya itu, Bu Melia ya. Bu Melia mana wajahnya nih? Memang nggak boleh dibuka wajahnya. Boleh, Pak. Nggak boleh ya? Boleh, Pak. Nggak boleh sama Bapak ya? Boleh, Pak. Oke. Bu Melia, ulang lagi Bu Melia. Peraturan pemerintah nomor 3211. Bukan peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah PP itu. Coba urutannya kalau undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, di bawah menteri apa lagi? Kemarin kan sudah ada KMA, berarti kan di bawah KMA, keputusan menteri apa lagi? SK Dir. Oh, ini SK Dirjen. SK Dirjen. Ya, SK Dirjen. Ibu bagian SKI itu halaman 81 itu. Mari kita buka ya. Halaman Halaman 8. Ini yang bagian Bapak Ibu. Ini CP-nya sudah dibuat oleh pemerintah. Ibu mata pelajarannya kan SKI ceritanya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Karena SKI. Nah, ini yang disebut CP Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Berdasarkan SK Dirjen. Surat keputusan Dirjen. Karena kemarin Menteri Agama buat keputusan, sekolah menerapkan kurikulum merdeka, lalu Dirjen buat CP-nya. Gitu aja. Paham ya? CP-nya dibuat oleh Dirjen berdasarkan masukan dari guru-guru. Nah, Bapak Ibu, SKI itu apa rasional? Disinilah Bapak Ibu nanti baca. Salah satunya contoh. Ya, rasionalnya. Sejarah SKI merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia. Nanti dibaca ya, saya ambil contoh satu aja. Dalam pembangunan peradaban dari masa ke masa. Jadi, sejarah itu catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dari masa ke masa. Paragraf kedua, belajar kebudayaan Islam tidak hanya sekedar ini pengetahuan, fakta, kronologi, tetapi juga mencakup aspek akidah, akhlak, etik,
politik, sosial, dan agama. Itu rasionalnya namanya itu. Yang kedua, ada tujuan. Apa tujuan Ibu pembelajaran SKI sudah dibuat oleh pemerintah ini? Jadi ada tujuan secara umum dulu ya. Kalau nanti lain lagi. Ini tujuan SKI secara umum. Bangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan. Nah, ini ada 5 tujuan. Bapak Ibu mengajar harus mengacu ke sini, harus mencapai ini. Yang terakhir umpamanya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil tokoh-tokoh berprestasi. Nah, jadi anak-anak itu menjadi inspirasi dia. Sejarah SKI itu inspirasi bagi anak-anak kita ya. Cerita Abu Bakar, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya itu menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Dalam bidang apa? Tidak hanya masalah agama, tapi masalah sosial, fenomena budaya, politik, ekonomi, iptek juga, dan seni. Nah, itu namanya tujuan. Jadi yang perlu dipahami dulu sebelum CP, rasional mata pelajarannya apa, tujuan mata pelajarannya, yang ketiga adalah karakteristik. Nah, itu. Nanti bisa dibaca di SK Dirjen ini. Apa karakteristik SKI? SKI beda dengan fikih, beda dengan Al-Quran hadis, beda dengan akidah akhlak. Nah, ini karakteristiknya. Berdasarkan SK Dirjen 3211 tentang CP-nya ini. Nah, kalau Bapak Ibu disuruh membuat tugas, ya inilah yang dimasukkan. Ngapain pusing-pusing, copy paste aja atau diketik aja ya. Apa karakteristiknya? Berarti hanya menyalin ya. Kan ada tugasnya begitu kan? Nah, mengapa pusing? Sudah saya kasih ini tugasnya. Makasih, Pak. Belajar SKI adalah bagaimana mempelajari kejadian-kejadian di masa lalu untuk dapat interpretasi. Jadi peristiwa yang lalu itu harus diinterpretasi, jangan dicontoh. 100% diinterpretasi dan diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi tidak begitu, bukan apa ya, harus ditafsirkan dulu ya, dikaji dulu. Jangan peristiwa masa lalu nanti Nabi istrinya, berapa istri Nabi Pak Mustafa? 7. Pak Mustafa ya. Istrinya berapa sekarang? 1, Pak. Nah, berarti Pak Mustafa tidak mengikuti sunnah itu. Ya, belum ini, Pak. Belum sanggup menjalankan sunnah. Oh, belum. Berarti jangan dikatakan tidak menjalankan sunnah. Tetapi Nabi nikah 7 itu harus diinterpretasi dulu, ditafsirkan dulu. Gimana Nabi itu, kenapa Nabi nikah, apakah kita disuruh juga begitu, atau ada khusus untuk Nabi. Begitulah ayat-ayat Al-Quran, hadis, semuanya butuh interpretasi. Semua peristiwa masa lalu diinterpretasi dulu, baru dicontoh. Nah, ini contoh karakteristik SKI ya. Kemudian memberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, SKI itu, tadi kita belajar di CP itu ada elemen. Nah, ada elemen, ada fase. Fase sudah dijelaskan tadi ya. Fase itu apa namanya? Kalau dulu kelas, sekarang itu dibuat fasenya tidak berdasarkan kelas lagi. Ya. Nah, SKI itu elemennya saya kira ini aja. Pertama, periode Rasulullah. Ya, mungkin kalau disinggung pun sedikit masalah jahiliyah, itu masih dimasukkan ke periode Rasulullah. Yang kedua, periode apa lagi? Khulafaur Rasidin. Elemen yang ketiga, klasik zaman.
Klasik zaman, besok zaman klasik. Keemasan. Nah, klasik zaman keemasan. Remasan. Ini Abbasiyah ya. Kemudian periode pertengahan ke masa kemunduran. Periode 1250 sampai 1800 itu dalam sejarah Bapak Ibu itu disebut masa zaman kemunduran. Periode pertengahan itu zaman kemunduran. Kapan periode kemunduran itu? Periode 2050 sampai 18. Nah, semenjak 18 atas itu disebut masa kebangkitan. 1800 sampai sekarang ini disebut masa kebangkitan. Dan yang terakhir periode Islam di Nusantara. Berapa Nusantara. elemen SKI Bapak Ibu? Elemen SKI berapa? 1, 5, 3, 2, 4. 3, 4, Nanti kalau ditanya 5, 6. berapa elemen SKI yang 6, Pak. 6 ya? Ya. Nah, elemen ini ada Simpati. CP, ada deskripsinya ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bacalah zaman Rasul apa yang harus dipelajari anak. Khulafaur Rasyidin inilah elemen SKI. Paham ya? Sekarang masuk ke CP. Ah, ini yang CP nih. Capaian pembelajaran SKI fase B. Kenapa fase B, Bapak Ibu? Kenapa fase B mulainya? Karena fase B sudah mulai memahami. Fase A-nya gimana? Fase A? Fase A belum ada pelajaran Ah, ya fase itu. A. Karena fase A belum ada SKI SKI mulai di kelas mulai di kelas 3. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu baca, pahami. Ini yang disebut CP. CP ini sudah dibuat oleh pemerintah, harus mengacu ke sini Bapak Ibu mengajar. Di kurikulum Merdeka, kita sudah tidak memakai lagi KIKD, tidak pakai kompetensi inti, kita tukar dengan CP. Nanti turunannya TP, turunannya lagi ATP. Besok kita bicara TP. Sekarang baru CP. Nah, inilah setiap elemen fase B, inilah setiap elemennya ini, capaiannya ini. Contoh periode Rasul. Peserta didik mampu memahami kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap kasih sayang, kerja keras, bertanggung jawab, kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami kehidupan dan kepribadian Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam dan seterusnya. Fase C-nya ini, fase D, kemudian fase Bapak Ibu ada yang di man ya? Yang man ini E. Saya, fase E. Yang man fase E kan? Iya, Pak. Ini periode Rasul, Khulafaur Rasyidin, ini yang dibahas ini di man. Kemudian fase F. Ini elemennya. Tapi fase F enggak ada lagi, enggak ada bicara zaman Rasul lagi, kita sudah masuk ke zaman masa kemunduran, zaman Berarti kebangkitan sampai fase kepada F itu, Pak. Hah? Berarti fase F itu masuk man itu, Pak. Tunggu. Iyalah. Ya kan? Fase Kelas 2, kelas 3-nya. ini kelas berapa fase F? Fase E kelas 10 saja, Pak. Kelas 10 saja. Kalau fase E kan kelas 10. Iya. Kalau F 11, 12. 11, 12. Bapak Ibu itulah yang habis itulah tugas Bapak Berarti Ibu. materinya berlanjut ya Pak ya? Iyalah, Ibu nanti harus mengecu kepada CP ini. Jangan keluar dari CP ini membuat apanya nanti ya. Pastikan Ibu ngajar di mana, lihat CP-nya fase berapa. Nanti akan merembet ke, nanti kita akan membuat TP. TP itu kita membuat sendiri, tapi ada contohnya. Nah, ada contohnya. Di mana Bapak Ibu? Nanti saya share linknya cara mencari contohnya itu. Ada linknya itu di Kemenak ya, Sikur Kemenak ya. Nah, ini sudah dibuat oleh pemerintah. CP dibuat oleh pemerintah,
KOM dibuat oleh sekolah berdasarkan pemerintah, tapi TP nanti, nah CP ini kan ibarat roti besar ini Bapak Ibu ya, roti besar, nanti kan nggak bisa langsung dimakan anak langsung roti, dimakanlah sedikit-sedikit, digigit sebelah kanan baru. Nah gigitan-gigitan itulah yang disebut TP nanti besok ya, TP-nya itulah yang nanti dibuat alurnya sehingga mengacu kepada itu sederhananya kurikulum Merdeka. Udah itu sudah. Mantap ya Pak. Sudah habis. Sudah saya jelaskan kemana Bapak Ibu mau masuk mencari. Sudah saya jelaskan SK Dirjennya, CP-nya sudah ada di modul. Silakan dikerjakan tugasnya. Tinggal nanti di B-nya mungkin ada analisis sedikit. Apa analisis? Umpamanya dari segi ruang lingkup materinya, Bapak Ibu mungkin protes. Kok materi ini tidak ada? Ya buat aja materinya kurang luas. Oh materinya ini sudah terlalu padat, buat analisanya materinya sudah terlalu padat untuk anak SD dan sebagainya. Itu analisa Bapak Ibu yang dibuat di 2B. Ya, 2B ada analisis kan keluasannya atau materinya Bapak Ibu anggap, oh ini materinya kok terlalu berat ini untuk anak aman, ini cocoknya di perguruan tinggi. Itu tergantung kepada Bapak Ibu memahami sejarah kebudayaan. Yang penting Bapak Ibu sudah paham elemen SKI itu 6 dan fasenya mulai dari SD sampai ke SMA sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti disilakan dianalisis apakah CP ini sudah memadai atau belum, kurang disilakan, tidak masalah. Tapi CP-nya tidak akan berubah. Bapak Ibu tetap juga akan mengacu ke CP ini. Tetapi di TP dan ATP nanti bisa kita berkreasi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Demikian saja Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Saya tidak lama-lama, saya bicara itu cuman ya itu aja. Yang penting-penting aja yang saya bicarakan karena modulnya sudah ada. Nah, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Berarti yang dibahas itu semua CP-nya ya Pak? Yang mana? Yang B. Ibu mengajar di mana? Di MTS Pak. MTS fase berapa? Fase D. Iya, fase D aja, yang MTS-nya saja. Oke. Ya. Ya, Pak. Disesuaikan aja, enggak usah semuanya dari fase A sampai F, Bu. Buat habis nanti mengcopy paste-nya tuh. Sesuaikan aja kelas Ibu mengajar di MTS. Sanawiyah Aliyah. Tapi di fasenya itu aja, di fasenya aja. CP itu kan per fase ya. Di fasenya aja. Ya, Bu Siti ya. Iya, Pak. Oke. Waktu tinggal 1 menit lagi. Dadah. Selamat bertugas. Selamat bekerja. Tetap semangat. Yang tidak hadir siapa ketua? Lagi Pak, saya tadi terlambat masuk gitu. Ini yang tidak hadir siapa nih di grup di sekarang ini yang tidak hadir siapa? Ma ketua tidak hadir ya? Udah 17, pas 17. Assalamualaikum Bapak. Iya. Saya yang telat masuk tadi mau nanya yang B ini yang kedalamannya itu kayak mana maksudnya? Oh ya. Kira-kira nanti analisanya Ibu nanti lihat CP-nya, materinya sudah dalam apa